Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yudi di Kudus. Mas Yudi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2004. Jadi hal ini berhubungan dengan seseorang yang sekarang menjadi istrinya Mas Yudi, namanya Mbak Rinda. Nah, mereka dulu awal kenal itu di lingkungan kerja. Sama-sama satu kantor, beda divisi gitu ya, sampai akhirnya ya karena satu kantor akhirnya pun jadi kenal nggak langsung deket, nggak langsung apa ya, jadi cuman hanya kenal sebatas kenal begitu doang. Mas Yudi sendiri memang dari awal sudah tertarik gitu ya dengan yang namanya Mbak Rinda tersebut. Ya ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang bikin Mas Yudi itu tertarik. Ya sama-sama single begitu kan. Sampai pada suatu hari, ini benar-benar mereka tuh belum deket banget ya hanya sebatas kenal-kenal gitu doang, tapi yang namanya nomor telepon itu memang sudah saling nyimpen, itu pun untuk hubungan pekerjaan. Nah, pada suatu hari, Mbak Rinda itu tiba-tiba menghubungi Mas Yudi. Ini malam ya, setelah pekerjaan selesai dan memang weekend. Di situ Mbak Rinda itu nelpon gitu, nelpon yang berhubungan dengan pekerjaan awalnya, tapi setaunya Mas Yudi pekerjaan tersebut itu udah selesai sebenarnya loh. Dalam hati ya Mas Yudi seneng pertama, ada Rinda nelpon, tumben banget gitu ya, kepikiran. Nah sampai akhirnya itu tadi dia nanyain, Mbak Rinda itu nanyain mengenai satu pekerjaan yang sebenarnya udah selesai. Ya Mas Yudi jawabnya, Rin, itu kan pekerjaan bukannya udah selesai, udah beres semua ya? Oh udah beres semua ya, Mbak Rindanya begitu. Sampai akhirnya ya Mas Yudi seneng, nanggepin terus, jadilah ngobrol-ngobrol. Mereka pun ngobrol-ngobrol ke sana kemari, masih di lingkungan kantor, ngomongin teman-teman yang lain semacam itu. Sampai akhirnya si Mas Yudi sendiri, ini kan weekend ya, itu nanya iseng-iseng, Rin, kamu ini kan weekend begini, emang nggak jalan, nggak keluar kemana gitu? Ah enggak, kata si Mbak Rindanya, enggak, aku males keluar kemana-mana, udah capek, kata si Mbak Rinda. Oh begitu, ya wes. Tambah seneng gitu kan, dia itu nggak kemana-mana begitu ya. Dan ya udah ngobrol-ngobrol, nggak terasa itu sampai jam 11 malam. Setelah jam 11 malam sama-sama ngantuk, Mbak Rindanya juga ngantuk, Mas Yudinya pun ngantuk. Nah, keesokan paginya itu kan weekend. Keesokan paginya weekend dan ini berlanjut. Waktu itu berlanjut Mas Yudi sama Mbak Rinda, tapi cuman lewat teks doang. Entah apa ya gitu, pokoknya lewat teks, bukan lewat telepon gitu kan. Nah, lewat teks Mas Yudi pun ya basa-basi gitu ya, basa-basi nyapa, udah bangun, sorry ya semalam kamu jadi tidurnya tuh kemalaman. Nggak apa-apa Yud, katanya gitu. Udah pagi itu ngeteks terus udah berhenti begitu, sampai akhirnya sore hari, Yud, kamu mau nggak datang ke rumahku, kata si Mbak Rindanya. Hah? Dalam rangka apa, Rin? Terus rumah kamu di mana gitu kan, nanyain. Memang nggak tahu sih Mas Yudinya. Pokoknya datang aja ke rumahku, aku mau ngajak makan malam di sini, kata si Mbak Rindanya. Ya kaget sih Mas Yudinya. Hah? Beneran, Rin, katanya. Iya beneran gitu. Ini dalam rangka apa? Ya nggak ada dalam rangka apa-apa, aku cuma pengen ngajakin makan malam di sini, yuk makan malam di rumahku yuk, kata si Mbak Rindanya begitu. Dan Mas Yudi tentu saja shock, kaget, tapi seneng sebenarnya dalam hati. Dan akhirnya singkat cerita, jamnya itu sekitar jam 8 malam. Besok ini udah malam Senin ya, besoknya itu kerja. Nah ini jam 8 malam. Mas Yudi pun pikirannya itu udah kemana-mana gitu ya. Tapi maksudnya bukan yang ngeres-ngeres atau gimana begitu ya. Ya makan malam di rumahnya Rinda gitu kan. Wah artinya aku pakai baju pun harus ya baju yang bagus begitu ya. Gimana gitu. Mas Yudi pun pilih pakai baju batik gitu ya, baju formal lah. Dan berangkatlah si Mas Yudi menuju
alamat yang dikasih sama Mbak Rinda. Ternyata nggak terlalu jauh begitu ya. Rumahnya Mbak Rinda itu nggak terlalu jauh dari tempatnya si Mas Yudi. Dan sampailah di sana sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam itu di tempatnya Mbak Rinda itu di depannya itu udah terlihat gelap. Lingkungannya itu lingkungan yang sepi. Dan ya itu nggak jadi masalah buat Mas Yudi, orang dia hatinya juga lagi berbunga-bunga kan. Udah akhirnya ngetok pintu lah, dibukalah keluarlah si Mbak Rinda di situ. Wah, tepat waktu banget ya Yud ya. Mbak Rinda pun malam itu terlihat cantik gitu ya. Ya normal lah. Normal kayak dia, bahkan lebih cantik dari saat dia bekerja. Ini pakai bajunya itu baju santai, bener-bener santai. Cuman yang lihat Yud, kamu mau kondangan atau mau apa? Soalnya pakai baju batik rapi. Ya nggak enak Rin, aku bingung mau pakai baju apa. Masa iya cuman pakai kaos doang, kan aku nggak enak katanya. Ya sudahlah, sudah sama aja, yuk masuk sini masuk. Masuklah Mas Yudi ke dalam rumahnya Mbak Rinda. Nah, rumahnya Mbak Rinda sendiri itu lumayan cukup besar, dimana di ruang tengahnya itu tinggi bagian atapnya, lebar gitu kayak hall. Dan di situ di tengahnya ini ada meja makan yang kok meja makannya di sini kayak di ruang tengah gitu, harusnya kan di bagian belakang atau gimana. Itu bener-bener kayak di ruang tengah. Mungkin dipindahin kali ya sama Mbak Rinda. Dan Mas Yudi sendiri pasti ini nanti ada bapak sama ibunya nih, pasti ada bapak sama ibunya. Dan ditunggu-tunggu begitu kan, sini duduk, ini makanannya, masakannya udah siap kata si Mbak Rinda. Duduklah Mas Yudi di meja makan tersebut, dan ya di situ tersedia hidangan yang lumayan cukup lengkap gitu, lumayan cukup banyak. Mbak Rinda pun duduk di depan si Mas Yudi. Yuk makan yuk katanya. Rin, aku mau nanya dulu kata si Mas Yudi. Sebenarnya ini dalam rangka apa sih? Kamu ulang tahun atau gimana kata si Mas Yudi kan? Enggak, aku ndak ulang tahun. Lah terus ini dalam rangka apa? Ndak apa-apa Yud, aku pengen makan, terus ada yang nemenin katanya. Loh, emang kamu selama ini tinggal sendiri? Enggak sih, aku enggak sendiri, itu ada bapak sama ibuku. Nanti dia juga keluar, dan akhirnya apa? Keluarlah sepasang suami istri yang yaitu adalah bapak sama ibunya Mbak Rinda. Seorang laki-laki yang memang ganteng, bapaknya itu ada kumisnya gitu ya, dan si ibunya pun sama, ibunya pun cantik gitu. Keluar dari ruang dalam sana, mereka itu keluarnya itu runtung-runtung gitu. Bapaknya di depan, ibunya itu di belakang. Mendekat ke arah sana, Mas Yudi pun salim. Udah duduklah di situ, langsung grogi yang ada Mas Yudi. Aku itu bukan apa-apanya Rinda, aku kenal aja. Itu kan ya sebatas kenalannya kayak gitu doang. Ini kok aku makan malam bersama keluarganya Rinda. Ini ada apa nih? Ini ada apa? Tanda tanya begitu kan. Akhirnya langsung si Mbak Rinda sendiri itu yang ngomong. Ayo silakan dimakan kata si Mbak Rinda. Iya makasih. Terus apa? Udah lagi makan seperti itu. Ada satu hal yang sebenarnya bikin tanda tanya Mas Yudi. Bapak sama ibunya Mbak Rinda itu kok nggak pernah ngomong gitu. Mereka berdua kok diem aja. Mas Yudi ya punya pikiran sendiri. Apakah mereka bisu atau apa? Kok mereka diem aja, atau jangan-jangan nggak suka sama aku? Kok bener-bener gak ada suara sama sekali saat baru muncul gitu ya. Saat mereka baru muncul, saat Mas Yudi salim, gak ada sapaan atau apa, bener-bener gak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Ya sudah, Mas Yudi pun makan, tapi makannya kali ini rasanya itu udah gak enak. Karena apa? Di satu sisi, memang makanan tersebut ternyata tidak sesuai dengan bentuknya. Kalau dilihat dari bentuknya itu terlihat bagus, nggak pucet, nggak apa gitu. Memang ada ayam bakar di sana, salah satunya. Ayam bakar tersebut itu pun warnanya coklat gitu ya. Memang ya warna-warna ayam bakar yang mateng gitu, diolesin kecap. Tapi rasanya itu nggak enak kata si Mas Yudi. Ini rasanya nggak enak beneran, dari makanannya rasa nggak enak, suasananya pun nggak enak. Apakah aku nggak diterima sama orang tuanya Mbak Rinda atau gimana? Mereka tuh nggak pernah ngomong sedikit pun. Akhirnya udah Yud, santai aja, nggak usah terlalu tegang katanya begitu. Nah di sana
Mas Yudi itu baru menyadari satu hal. Jadi selama makan, yang makan itu cuman Mas Yudi sama Mbak Rinda. Bapak sama ibunya Mbak Rinda itu cuman diem aja di sana. Mereka ngambil makanan tapi diem. Cuman ngeliatin makanan, terus nanti ngeliatin Yudi, ngeliatin Rinda, ngeliatin Yudi, ngeliatin Rinda. Cuman bolak-balik begitu doang. Dan akhirnya Mas Yudi pun ngomong, Pak, maaf Pak, aduh maaf saya makan duluan ini Pak, gitu kata si Mas Yudi. Maaf. Ya mereka tuh cuman senyum aja begitu kan. Udah setelah selesai, udah Yud, dah apa-apa Yud, habisin aja yuk, habisin. Bapaknya Mbak Rinda pun ya cuman senyum begitu doang, tetap nggak ada kalimat yang keluar dari mulutnya. Sampai akhirnya Mas Yudi itu udah selesai kan, udah selesai makan. Dan si Mbak Rinda itu kayak, kenapa Yud, nanya gitu kan, kenapa Yud, kamu dari tadi kok kayaknya makannya itu nggak nyaman. Enggak Rin, makanannya tuh enak, kata si Mas Yudi. Enak apanya, kata Mbak Rinda kan, enak apanya, aku tahu kok makanan itu nggak enak, katanya. Beneran loh, enak beneran. Udahlah nggak usah bohong, kata Mbak Rinda. Nah setelah itu si Mbak Rinda kayak ngomong, Pak Bu, Yudi udah selesai makan, katanya. Dan mereka berdua, orang tuanya itu nggak makan, nggak nyentuh makanan sedikit pun. Terus akhirnya apa? Bapak sama ibunya Mbak Rinda itu bangun begitu aja dan nggak ngomong lagi. Mas Yudi pun ikut bangun, ya salim lagi gitu. Seolah-olah mereka tuh mau pergi, bapaknya tuh ngajak salaman sama ibunya, terus udah salim lagi. Si bapak sama ibu itu pergi meninggalkan meja tersebut. Di situ Mbak Rinda tampak nengok gitu kan ke belakang, nengok lagi ke belakang. Rin, aku bingung Rin, kata si Mas Yudi. Bingung kenapa? Aku tahu, kata si Mbak Rinda, pasti banyak pertanyaan dalam benak kamu. Banyak banget Rin, sumpah Rin, aku banyak banget. Kenapa? Kamu jujur aja, kata si Mbak Rinda. Udah, apa yang mau kamu tanyakan? Ya, pertama, dalam rangka apa gitu kan. Yang pertama itu dalam rangka apa. Yang kedua, maaf banget Rin, maaf banget gitu ya. Bapak sama ibumu kok gak ngomong sepatah kata pun gitu ya. Apa aku gak disambut di sini atau bagaimana? Nah di situ si Mbak Rinda megang tangannya Mas Yudi. Yud, tolongin aku, kata si Mbak Rinda. Hah? Tolongin apa, katanya kan. Tolongin apa? Tolongin aku Yud. Iya, cuman tolongin apa Rin? Tolongin apa? Nengok lagi ke belakang kan. Terus apa? Yuk kita di teras aja yuk, duduknya yuk. Nah, akhirnya mereka pun bangun dari tempat. Ini mau diberesin atau gimana Rin? Udah, nggak usah, nggak apa-apa. Si Mbak Rinda sama Mas Yudi pun akhirnya pindah duduk di teras. Bukan di teras, tapi lebih ke deket arah jalan di sana. Duduk-duduk di pinggir jalan, tapi masih di area halaman rumahnya Mbak Rinda. Jadi gini Ruth, aku mau cerita. Pertama, aku minta maaf, kata si Mbak Rinda. Aku itu orang yang sebelumnya itu jarang dekat sama seseorang. Ya, ini nggak tahu ya, tapi aku sorry banget ya, katanya begitu ya. Kamu juga jangan kegeeran atau gimana. Enggak, aku nggak kegeeran. Ya, aku selama di kantor mungkin orang yang paling deket itu kamu Yud, katanya begitu. Wah, Mas Yudi pun seneng di situ ya. Mas Yudi pun seneng. Dan waktu itu memang Mas Yudi sama Rinda itu nyaman karena pada dasarnya dia itu udah suka ya. Nah, udah. Cuman ya aku baru deket itu cuman kamu, makanya ini maaf banget aku mendadak banget ngundang kamu makan malam. Sebenarnya aku mau minta tolong, pikirnya Mas Yudi itu sempat mikir negatif. Waduh, minjem duit nih ujung-ujungnya nih gitu kan. Sempat mikir kayak gitu. Tapi Mbak Rindanya langsung ngomong, langsung dibalas. Aku mau minta tolong tapi ini nggak ada hubungan sama finansial Yud gitu ya. Tenang aja, katanya. Ya enggak Rin, siapa yang mikir ke situ? Ya enggak, barangkali kamu mikirnya ke sana. Aku mau minta tolong apa gitu kan? Bawa pergi aku dari sini, kata si Mbak Rinda. Hah? Bawa pergi dari sini? Maksudnya gimana? Nanti urusannya panjang Rin gitu kan? Mereka berdua, kata si Mbak Rinda, yang
tadi kamu temui itu di meja makan, mereka itu bukan orang tuaku, Yud. Hah, kaget lagi kan? Bukan orang tuamu, terus siapa? Aku ndak tahu mereka siapa. Bapak sama ibuku itu lagi sakit. Mereka berdua itu ndak bisa bangun dan sekarang mereka itu terbaring di kamar, Yud. Maksudnya gimana, Rin? Maksudnya gimana, Rin? Aku nggak ngerti, beneran aku nggak ngerti. Makanya tak jelasin. Jadi sekitar setahun yang lalu, bapak sama ibu, pertama bapakku sakit, terus disusul sama ibuku sakit sebulan kemudian. Dan setelah itu mereka berdua, aku nggak ngerti sakitnya itu apa gitu ya. Udah berobat kemana-mana, tapi ya tetap seperti itu hasilnya. Mereka tuh sampai akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Dua-duanya itu lumpuh. Aku setiap hari yang ngurusin bapak sama ibuku, dua-duanya itu. Dan tiba-tiba aku juga bingung, tiba-tiba suatu malam itu aku lagi makan sendiri kan, kaget bukan main. Ada bapak sama ibuku itu nyamperin aku makan di sana. Aku, wah Pak, Bu, kok bangun gitu kan. Aku bilang kok bangun, kenapa bangun? Mereka tuh nggak jawab, mereka nggak, lu bapak sama ibu kok nggak bisa ngomong atau gimana gitu. Ya mereka tetap seperti itu sampai akhirnya aku menyadari, Yud, ternyata itu bukan bapak sama ibu. Dan bapak sama ibuku sekarang kondisinya juga seperti itu. Dibilang hidup juga enggak, dibilang meninggal juga enggak. Maksudnya gimana, Rin? Aku nggak ngerti. Dia itu koma gitu kan. Ya dua-duanya itu ya hanya terbaring begitu aja, udah nggak bangun, udah nggak buka mata, tapi mereka tuh masih bernafas, kata si Mbak Rinda. Mas Yudinya pun, waduh, kok aku nggak ngira, aku nggak nyangka sebegininya gitu. Dan waktu itu Mas Yudi tuh ngelihat ke arah sana, Rin, itu di jendela ada mereka berdua. Mbak Rinda pun nengok kan ke sana, dan Mas Yudi di situ waktu itu udah takut, tahu itu bukan bapak sama ibunya. Terus siapa gitu kan? Salim, iya Salim, aku nempel sama dia. Cuman memang nggak ngomong, dua-duanya itu nggak ngomong. Dan sewaktu mereka duduk berdua di depan sana, ini ternyata diawasin dari jendela depan di samping pintu. Itu dua-duanya. Yang sebelah kiri bapaknya, yang sebelah kanan, jendela kanan itu ibunya. Itu perasaan yang nggak enak, takut lagi gitu ya. Dan ya mau nggak mau, Mas Yudi pun harus berpikir, ini tuh udah dunia mistis, ini udah dunia gaib nih. Kalau udah seperti ini aku nggak ngerti, tapi ini apa? Nah udah, Mbak Rinda pun dia udah, Yud, aku masuk dulu ya, katanya begitu. Yud, tolongin aku, tolongin gitu. Iya Rin, tolongin Rin. Tapi aku nggak ngerti caranya untuk saat ini. Iya, coba cari tahu Yud ya, minta tolong ya Yud ya. Ya gitu. Mas Yudinya kan udah, Mbak Rindanya pun ke sana masuk ke dalam rumah. Udah, kamu kalau misal mau pulang aja ndak apa-apa Yud. Iya. Dan Mas Yudi memang nggak ada niatan buat pamit lagi, buat salim lagi, karena katanya itu bukan bapak sama ibunya Mbak Rinda. Tapi dalam hati aku itu pengen ke sana, aku itu pengen ngelihat bapak sama ibunya Mbak Rinda. Mas Yudi pun balik lagi menuju ke motornya. Saat berada di motor, Mas Yudi tuh manggil Mbak Rinda lagi. Rin, sebentar, kata si Mas Yudi. Sebentarin. Ya Yud, kenapa? Mungkin enggak, katanya. Aku nengokin bapak sama ibumu yang asli. Bisa aja sih, kata Mbak Rinda. Tapi kamu ndak apa-apa, Yud. Ya aku ndak apa-apa, kata si Mas Yudi. Ya yuk, kalau boleh, kalau memungkinkan, bisa. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah, tapi pasangan tersebut, pasangan bapak ibunya Mbak Rinda yang cuma diem aja itu nggak ada di sana, sepi gitu ya. Akhirnya mereka pun, ya Mas Yudinya celingak-celinguk begitu nyariin, barangkali mereka ada atau gimana, tapi memang nggak ada sama sekali. Masuklah ke dalam sana, ke dalam kamar, ya dibuka, begitu dibuka, kamarnya tuh wangi, bersih gitu ya, karena memang dirawat oleh Mbak Rinda sendiri. Dan kaget ngelihat kondisi bapak sama ibunya Mbak Rinda. Bentukannya itu masih sama plek di bayangannya Mas Yudi kan, namanya orang sakit lama itu kan pasti kurus, pasti ya pucet, pasti gimana lah. Ternyata enggak, bentuknya, wujudnya atau rupanya itu sama persis dengan bapak sama ibunya Mbak Rinda yang ketemu di meja makan di situ.
Loh, masih sama ya, cuman bedanya tuh mereka merem tidur dua-duanya sepasang. Dan Mas Yudi, Rin, maaf banget Rin, kata si Mas Yudi. Iya Yud, kenapa Yud? Ini bapak sama ibu masih ada kan gitu kan? Masih ada. Dibuka kan akhirnya di bagian ini, bagian perutnya, kembang kempisnya tuh, lihat tuh. Bapak sama ibu masih nafas dua-duanya. Iya ya, masih nafas ya. Ya sudah Yud, udah malam, kamu pulang dulu aja, besok kan kerja. Nanti besok kita ketemu di kantor ya, katanya. Oke, kata si Mas Yudi. Iya. Tapi kamu nggak apa-apa kan, Rin? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku setiap hari seperti ini kok. Aku cuman nggak tahu, aku pengen cerita aja. Barangkali ada yang bisa bantu, kata si Mbak Rinda. Mas Yudi pun akhirnya pulang dengan membawa beban pikiran. Ini sebenarnya gimana ya caranya ya, apa yang terjadi sama keluarganya Rinda. Pulang sampai rumah, ceritalah sama bapaknya. Pak, aku tadi habis ketemu sama teman kantor, seorang perempuan begini-begini gitu kan. Tapi aneh Pak, iya orang tuanya Mas Yudi juga kaget. Itu beneran tuh kayak gitu? Iya Pak, kondisinya tuh seperti itu. Aku juga bingung Pak, gimana cara aku bantuinnya, katanya. Bapaknya pun, ya udah Yud, kamu coba tanya ke Pak Deknar, katanya. Ke Pak Deknarto, cuman biasa dipanggil itu Pak Deknar gitu ya. Kamu sana nanya, konsultasi sama Deknar. Malam-malam begini udah tidur belum ya Pak ya? Ya kalau sekarang sih nggak tahu, Deknar kan emang sukanya begadang, barangkali ada di rumah. Kalau misal kamu mau ke sana aja, ini kan belum terlalu malam. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya ke sana si ini Mas Yudi ke Pak Deknar situ. Ada memang, Deknar itu lagi ada tamu ternyata. Lagi rame lah di situ, biasa buat ngumpul bapak-bapak gitu ya. Nah, ngumpul di sana. Loh, tumben Yudi gitu kan malam-malam kesini, Dek. Aku mau minta tolong Deknar. Ada cerita, katanya. Oh ya sudah, sini. Akhirnya Mas Yudi pun cerita begini. Dan ini siapa yang mendengarkan itu nggak cuman padiknya doang, tapi tamu-tamunya itu juga mendengarkan. Udah, nggak apa-apa Yud, kamu cerita kalau masalah begitu, sini aja, nggak apa-apa, cerita aja. Akhirnya diceritakan semuanya detail, begitu. Ya sudah, kapan ya? Dia bisanya kapan Yud, katanya. Aku juga belum tahu Dek, nanti besok di kantor aku coba tanya ya, kira-kira bisa didatanginya kapan gitu. Ya coba tanyain dulu, pastikan ya, katanya begitu. Kita adain janjian supaya kita bisa ke sana. Si Mas Yudi pun akhirnya ya kayak pulang lagi, keesokan berangkat kerja, nungguin si Mbak Rinda. Loh, Rinda nggak masuk gitu kan. Nanya-nanya Rinda izin atau enggak. Akhirnya Mas Yudi kan ngontek Rinda, Rin, dan memang dibales, diteleponin gitu. Rin, kenapa kamu nggak masuk? Aku ndak tahu, perasaanku ndak enak, kata si Mbak Rinda. Loh, kamu ndak enak kenapa? Pokoknya ndak tahu lah aku. Rin, aku nanti siang ke tempatmu ya, kata situ ya. Aku siang nanti ke tempatmu ya. Boleh, kata si Mbak Rinda. Siang hari, istirahat siang itu menuju ke rumahnya Mbak Rinda. Dan kali itu disediakan makan siang. Nah, makan siang ini itu enak, beda dengan yang tadi malam. Makan sianglah di situ sambil si Mas Yudi itu cerita begini, Pak Dekku katanya mau kesini, bla 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 gitu. Ya sudah, nanti malam aja, kata si Mbak Rinda. Nanti malam Rin bisa? Iya, nanti malam bisa. Ya wis lah, nanti aku pulang kerja aku langsung ngomong sama Pak Dekku. Nah, akhirnya pulang kan, ketemu sama Pak Deknya, singkat cerita aja ya. Ngomong sama Pak Deknya, ya sudah, nanti malam kita ke sana. Ternyata Pak Deknya itu berempat. Bapak-bapak semua, itu satu geng gitu. Itu berempat rombongan pakai mobil itu datang ke rumahnya Mbak Rinda. Mas Yudi juga ikut di situ, datang ke sana itu sekitar jam 8 malam ya. Nah, begitu datang ke sana ya, si D-nya itu cuman diem aja. Oh ya gitu kan. Baik, kata si Pak D-nya. Gimana nih D itu? Udah, ndak apa-apa. Mohon izin, kami mau lihat, atau saya aja yang lihat, kata si Pak D-nya. Ngelihat orang tuanya Nak Rinda boleh, katanya. Oh silakan, boleh Pak D, silakan. Akhirnya ke sana ditunjukin, ya Pak D cuman berdiri, nggak masuk kamar, cuman berdiri di depan kamar doang. Oh ya sudah, ya wis, katanya begitu. Udah, ndak apa-apa. Yuk
kita lakukan ini. Padenya itu menyebutkan satu, ada nama ritualnya, tapi Mas Yudi itu nggak inget namanya itu apa gitu. Yuk kita adakan ini sekarang, Mas, katanya. Iya, sekarang. Kalian bertiga keluar cari bahannya gitu. Malam itu juga ini 3 temannya Pak Deknya itu keluar. Mereka tuh cari, nggak tahu apa yang dicari, itu bahan-bahan sesajennya begitu ya. Termasuk si Pak Deknar itu juga akhirnya keluar juga. Yudi sama Rinda dijagain ya katanya. Udah kamu di sini aja, jagain gitu. Ya baik. Akhirnya pas si Pak Deknya keluar sampai sekitar jam 11, setengah 11 malam baru mereka itu balik lagi ke situ. Ya Mbak Rinda sama Mas Yudi dari tadi bengong nggak ngapa-ngapain, dan sosok yang bapak sama ibunya Mbak Rinda itu malam itu nggak muncul sama sekali, bener-bener nggak muncul. Mas Yudi mau nanyain tapi risih, nggak enak, jadi hal itu nggak ditanyakan. Sampai akhirnya pulanglah si Pak Deknya dan diadakan ritual tersebut. Ritualnya itu, ini kan mereka berempat. Jadi pertama dimulai dari 4 sudut rumah di pojok-pojok di depan. Mereka tuh sama-sama berdiri, sama-sama nggak tahu berdoa atau apa. Habis itu mereka bareng-bareng, yang 2 itu masuk lewat pintu depan, yang 2 itu lewat masuk pintu belakang sana. Slep, ketemu di ruang tengah. Nah, 4-empatnya berhenti di depan kamar orang tuanya Mbak Rinda. Pak Deknar kali ini mohon izin, saya mohon izin masuk katanya. Iya Pak De, silakan. Akhirnya masuklah ke situ, ke dalam kamarnya, dan Pak Deknar sendiri itu nggak ngapa-ngapain, dia itu cuman berdiri doang di situ. Dan ada satu keajaiban, kata Mas Yudi itu benar-benar ya satu keajaiban, alhamdulillah gitu ya. Bapak sama ibunya Mbak Rinda itu bangun, melek lagi begini. Mereka yang sudah lama tertidur itu bangun lagi. Pak gitu kan. Si Deknar itu kayak ngasih isyarat, sabar dulu Pak gitu. Nah, bapak sama ibunya bangun melek-melek begini. Terus mereka tuh lompat tiba-tiba, dua-duanya itu kayak orang kaget, lompat di atas kasur. Cukrek gitu kan. Celingak. Nah, saat ngelihat Mbak Rinda katanya, Rinda, ini ada apa Rin? Pak Bu. Nah, akhirnya dipersilahkan gitu Mbak Rinda ke sana. Ya, Mbak Rinda yang menjelaskan, ini Pak Deknar, ini temanku Pak Bu namanya Yudi, ini teman-temannya Pak Deknar. Jadi alhamdulillah bapak sama ibu sekarang bangun gitu kan. Intinya seperti itu dijelaskan. Bapak sama ibunya pun dengan lemes ya, karena otot lama nggak digerakkan itu kan jadi lemes, dituntun ke ruang tengah sana, tapi kondisinya tuh baik-baik aja. Nah, di sana dikasih penjelasan semuanya sama Pak Deknar kalau ada sesuatu yang dilepas dari bapak sama ibunya Mbak Rinda. Pelakunya ada, tapi nggak usah dibahas, kata Deknar. Udah biarkan saja. Yang penting ini udah balik. Nah, Dek itu yang 2 itu siapa? Pak Dek susah jelasinnya gitu. Biasanya Rinda doang yang melihat, tapi anehnya kamu juga melihat gitu. Itu dia Pak Dek. Nah, dari situ tapi ya Pak Dek nggak bisa menjelaskan hal itu. Nanti kalau ada penjelasannya, nanti Pak Dek ceritakan di rumah gitu ya. Iya Pak Dek. Akhirnya udah malam itu pulang, Mbak Rinda pun seneng, Mas Yudi pun pulang. Ya Mbak Rindanya, terima kasih Yudi, terima kasih banyak. Seperti itu terus. Iya Rin, sama-sama Rin, sama-sama seneng aku bisa bantu. Akhirnya Mas Yudi kan pulang ke rumah sana. Dan saat di rumah, ini di rumahnya Deknar berarti ya, itu udah sekitar jam 12:30 pagi. Duduk di sana di rumahnya Deknar. Di sana Pak Deknar pun ngomong, jadi gini Yud, ini ya nggak tahu gitu ya, namanya masa depan kita nggak ada yang tahu. Jadi harusnya yang melihat itu cuman Rinda, tapi kamu bisa melihat. Artinya apa? Ada kemungkinan kamu sama Rinda itu bakalan berjodoh gitu kan. Diomongin seperti itu, Mas Yudi seneng gitu kan. Di satu sisi, masa sih Dek gitu. Iya beneran, ini Pak Dek nggak ngeledek ya, dia juga anak yang baik gitu kan, ngerawatin orang tuanya sedemikian rupa, sebaik itu begitu kan. Dan ya kemungkinan itu kamu sama Rinda itu nanti akan berjodoh. Kemungkinan ya, Pak Dek bilang itu kemungkinan.
Ya dijaga baik-baik aja lah, jangan disakiti, jangan apa gitu ya. Kalau memang jodoh ya semuanya akan dipermudah, kata si Deknar. Mas Yudi pun pulang dengan ya berbunga-bunga begitu. Sebelum pulang, Rin udah tidur belum? Ini aku masih nemenin bapak sama ibu, masih nemenin makan mereka. Mereka seneng, mereka terima kasih sama kamu Yud gitu kan. Iya sama-sama Rin. Loh kamu di mana? Ini aku habis pulang dari rumahnya Deknar. Gimana Deknar ngomong apaan? Nah hal itu yang nggak bisa diceritakan ke Mbak Rinda. Rasanya tuh malu gitu. Kalau misal, iya Rin katanya aku sama kamu jodoh. Itu tuh nggak banget. Jadi hal itu tetap disimpan sama Mas Yudi sampai pulang ke rumah, sampai keesokan paginya. Nah di kantor ketemu Mbak Rinda. Mbak Rinda ketemu ya biasa ditegur lah gitu. Rinda kamu kemarin sama ini ya, sama atasannya, Rinda kamu kemarin nggak masuk kerja, kenapa nggak ada laporan, nggak ada apa? Ya maaf Bu, saya salah dalam hal ini, tapi kemarin saya secara mendadak itu harus jagain orang tua saya Bu gitu, bilang seperti itu. Dan ya sudah Rin jangan diulangi lagi ya. Baik Bu, baik. Akhirnya sudah. Dari sana Mas Yudi sama Mbak Rinda pun makin dekat. Dan dalam waktu yang mungkin relatif cukup singkat, sekitar 6 bulan, Mas Yudi pun berani mengutarakan perasaannya. Dan Mbak Rinda pun menjawab atau menanggapi dengan hangat. Iya, ini sebenarnya yang aku tunggu-tunggu Yud dari kamu. Yang aku tunggu-tunggu dari kamu Mas. Nah kali ini tuh manggilnya udah Mas. Dari situ ya wis akhirnya mereka tuh melangsungkan pertunangan, dan setelah itu mereka pun kemudian menikah. Setelah menikah, Mas Yudi tinggal di rumahnya Mbak Rinda di sana. Ya tentu saja sama bapak sama ibunya Mbak Rinda, mertua yang sangat baik hati gitu ya, sangat baik hati. Dan kali ini mereka berdua itu udah bisa bersuara, udah bisa ngomong lagi. Dan ya mungkin karena ada rasa terima kasih juga, mungkin ya dulu sempat ditolongin atau apa, makanya orang tuanya Mbak Rinda pun sangat hati-hati sama Mas Yudi. Bener-bener alhamdulillah kata si Mas Yudi, nyaman tinggal bersama istri, bersama mertuanya yang baik-baik itu, benar-benar nyaman. Mbak Rinda sendiri itu ternyata punya adik, tapi sebenarnya udah diketahui Mas Yudi ya setelah kenal dekat, cuman adiknya tuh lagi kuliah, dan kuliahnya itu lumayan cukup jauh. Kuliahnya tuh di Udayana di Bali sana, jadi ada apa-apa itu ya ngabarinya itu agak lumayan cukup susah gitu, sampai akhirnya ya itu, oh ternyata kamu punya adik dan sebagainya. Udah itu aja satu cerita dari Mas Yudi di Kudus sana. Mungkin nggak terlalu panjang gitu ya, tapi semoga tetap bisa menemani akhir pekan kawan-kawan semua, meskipun gelap-gelapan. Jadi lampunya itu lagi ada sesuatu, jadi lampu depannya itu nggak kelihatan, nggak apa-apa ya, yang penting kelihatan bayangannya aja. Itu aja, terima kasih Mas Yudi di Kudus sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.